menurut Andrew, pair yang paling teman-teman pertama harus pelajari adalah Euro USD. Teman-teman lihat chart, teman-teman lihat candlestick, teman-teman lihat indikator, teman-teman lihat support and resistance, itu adalah halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Kali ini Andrew akan memberikan satu video edukasi buat teman-teman nih yang masih trading menggunakan demo account. Jadi materi kali ini judulnya adalah tips trading forex pemula menggunakan demo account MetaTrader. Jadi Andrew sudah buat secara spesifik materinya untuk pengguna demo account di MetaTrader. Kalau untuk platform lain nanti dulu ya, ini khusus yang MetaTrader. Nah, jadi itu yang Andrew mau bahas. Kenapa ini penting? Karena menurut Andrew, sebelum teman-teman bisa atau memulai trading menggunakan real account, maka teman-teman wajib, teman-teman harus melalui atau mencoba dulu dengan yang namanya adalah demo account. Karena demo account itu memang sengaja dibuat, ya sengaja disediakan oleh pihak broker supaya teman-teman bisa mencoba platform mereka, bisa mencoba server mereka, bisa mencoba spesifikasi mereka, sehingga pada saat teman-teman melakukan real trading, ya, sehingga teman-teman melakukan live trading, ya, maka teman-teman akan sudah terbiasa. Jadi jangan sampai ada lagi alasan bahwa wah, saya belum bisa pengoperasian platformnya, saya belum terbiasa dengan fitur-fiturnya. Jadi nggak ada lagi, karena memang dari pihak broker atau pialang sudah menyediakan fitur itu. Tujuannya adalah supaya kita bisa mencoba terlebih dahulu. Dan untuk di broker-broker yang lisensi Bapepti, Bapepti sendiri mewajibkan untuk pembukaan account di broker manapun yang under Bapepti, maka klien tersebut atau calon klien tersebut memang diwajibkan untuk minimal mencoba, dan mereka harus melampirkan bukti bahwa calon klien tersebut sudah melakukan demo trading. Jadi inilah hal-hal yang sangat penting yang teman-teman harus ketahui. Makanya Andrew bahas, Andrew akan tulis judulnya tips trading forex, ya, pemula menggunakan demo account MetaTrader. Jadi sudah sangat spesifik sekali judulnya, ya. Kita akan membahas tips trading forex pemula menggunakan demo account MetaTrader. Kalau teman-teman sudah siap, jangan lupa untuk bisa mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena Andrew sendiri juga mencatat. Yang kedua, ya, gunakan headset apabila kualitas audio Andrew kurang jelas. Yang ketiga, ya, jangan lupa untuk menonton video ini di layar yang besar, ya, supaya teman-teman bisa lihat ya tulisan ini. Kalau teman-teman lihat di handphone, Andrew khawatir karena layar kecil teman-teman nggak bisa paham. Kalau teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Andrew akan masuk ke dalam materi. Jadi sebelum teman-teman melakukan demo trading, teman-teman harus mempelajari dasar-dasar dari forex trading itu sendiri. Contohnya apa? Teman-teman harus mempelajari mata uang dasar dan pasangannya, ya. Jadi teman-teman harus pelajari pair, ya, kita singkat aja ya, pair, ya, pair. Nah, jadi di dalam, ya, MetaTrader itu kan banyak sekali aset yang kita bisa transaksikan. Ya, kalau kita spesifik mengenai forex, itu ada 5 major pair, ya, ada 5 major pair. Anda tulis saja ya. Jadi ada GBP versus USD, ada Euro versus USD, lalu ada Australian Dollar,
versus USD. Ya, ini disebut dengan direct ya, direct quotation. Direct. Sementara ada lagi USD versus Swiss franc, ada lagi USD versus Japanese yen, ya, JPY. Nah, ini disebut dengan indirect. Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman harus pelajari pasangan mata uang utama dan bagaimana mereka saling berkaitan. Kalau Anda pribadi ditanya, Pak, kalau saya seorang pemula, pair apa sih yang paling pertama saya harus pelajari? Nah, jadi Andrew punya pendapat atau Andrew punya jawaban. Menurut Andrew, pair yang paling teman-teman pertama harus pelajari adalah Euro USD. Pertanyaannya adalah kenapa gitu ya? Karena Euro USD ini adalah pasangan mata uang yang spreadnya paling kecil. Spreadnya kecil. Ya, jadi ini jawaban pribadi Andrew. Pemula itu belajar Euro USD karena spreadnya paling tipis, spreadnya paling kecil. Ya, tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh belajar pair lain. Misalnya ada teman-teman yang, oh Pak, saya maunya GBP dulu, saya maunya Australian dollar dulu, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu kan jawaban preferensi Andrew karena alasannya adalah pairnya paling kecil. Tapi ada juga teman Andrew yang tanya teman gitu kan, lu kalau belajar forex itu pertama pair apa sih? Nah, ada yang jawab, oh saya belajar pair forex itu karena ini Australian dollar USD. Lalu yang ditanya kenapa? Oh, karena ada anak saya sekolah di sana. Itu sah-sah saja. Atau buat yang masih muda-muda ya kita tanya, kamu belajar pair forex itu pertama apa sih? Oh, saya USD Japanese yen. Kenapa? Oh, karena dulu saya kuliah di sana. Jadi sekali lagi itu kembali balik ke preferensi masing-masing. Ya, tidak bisa dijadikan jawaban yang baku ya. Tapi kalau Andrew ditanya, pair apa sih yang pertama pemula harus pelajari? Jawabannya adalah Euro USD karena spreadnya paling kecil. Ya. Nah, yang kedua, teman-teman harus pelajari adalah istilah. Ya, istilah. Nah, Andrew tulis mana ya di sini ya, istilah. Istilah. Jadi banyak sekali istilah-istilah baru yang teman-teman harus pelajari di dalam industri forex trading yang teman-teman harus pelajari satu persatu. Karena ini adalah istilah-istilah baru ya teman-teman harus hafal. Andrew tidak bisa jelasin satu persatu karena terlalu banyak ya, seperti spread, seperti fee, seperti buy stop, buy limit, itu kan istilah-istilah baru. Jadi teman-teman harus belajar sendiri dan sebenarnya informasi-informasi umum semua itu semua sudah ada di internet. Jadi asalkan teman-teman mau belajar, asalkan teman-teman mau usaha, pasti akan ketemu jawabannya ya. Walaupun secara spesifik Anda sudah punya yang menjelaskan video-video tersebut, yang menjelaskan istilah-istilah tersebut, Anda sudah punya videonya, tapi dalam video ini akan terlalu panjang, akan sangat banyak sekali kalau Anda mau jelasin satu persatu. Yang ketiga, ya teman-teman harus bisa melakukan analisa. Ya, jadi setelah istilah, teman-teman harus bisa melakukan analisa. Oke, nah, jadi analisa itu di dalam forex trading, ya, ada dua macam, ya. Jadi analisa itu dibagi menjadi dua macam, adalah analisa fundamental dan analisa teknikal. Apa itu analisa fundamental? Analisa fundamental adalah analisa yang sifatnya berita atau news. Jadi kalau teman-teman nonton CNBC, teman-teman nonton Bloomberg, teman-teman baca di internet, ya, yang sifatnya berita, Forex Factory, itu adalah termasuk analisa fundamental. Sementara kalau teknikal itu apa? Teknikal itu adalah analisa yang berdasarkan visual. Teman-teman lihat chart, teman-teman lihat candlestick, teman-teman lihat indikator, teman-teman lihat support and resistance, itu adalah analisa teknikal. Lalu apa perbedaan ya dan fungsi dari fundamental dan teknikal? Oke, jadi fungsinya itu adalah analisa fundamental itu adalah analisa untuk mengetahui
mengapa suatu aset naik dan mengapa suatu aset tersebut turun. Jadi itu bisa dilihat dari yang namanya adalah fundamental. Dan karena ini fundamental, dia lebih long term. Ya, karena itu merupakan cerita atau berita dari suatu aset yang berkaitan. Sementara kalau teknikal biasanya digunakan untuk mengetahui kapan suatu aset akan naik dan kapan suatu aset akan turun. Jadi kita menggunakan analisa teknikal. Banyak yang tanya, Pak, kalau gitu mana yang lebih penting antara fundamental dan teknikal? Dua-duanya penting. Jadi kalau teman-teman mau trading forex, ya harus pelajari analisa kedua-duanya, baik fundamental dan teknikal. Ada juga yang bilang, Pak, saya trading itu tidak menggunakan analisa fundamental, saya menggunakan full teknikal. Sah-sah saja. Tetapi ingat ya, bahwa tetap ada faktor fundamental yang mempengaruhi market. Ya, tapi kalau teman-teman tidak mau belajar fundamental, ya kita nggak paksa juga. Yang penting teman-teman tahu bahwa ada fundamental yang mempengaruhi market. Ada juga yang bilang, wah saya kalau lihat chart susah, saya orang tua, saya gaptek. Jadi saya tradingnya itu berdasarkan news saja, berdasarkan berita saja, berdasarkan kejadian yang sekarang terjadi. Ya, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi ingat, semuanya itu juga kita bisa gunakan teknikal untuk mempertajam analisa kita. Ya, jadi sekali lagi, dua-dua analisa ini penting. Yang dua-dua ini harus dikombinasikan sehingga teman-teman bisa mendapatkan akurasi dan analisa yang lebih akurat. Itu poinnya. Baik, Endo akan lanjutin. Lalu di dalam MetaTrader demo itu atau demo akun MetaTrader itu fiturnya apa saja sih? Nah, karena ini adalah demo, sudah pasti ya ini adalah satu ya, dia menggunakan virtual account ya, menggunakan dana virtual. Jadi saldo yang ada di dalam adalah saldo yang istilahnya adalah saldo virtual, bukan saldo sebenarnya. Atau memang saldo tersebut adalah saldo yang memang dipakai untuk latihan dan tidak bisa di withdraw. Jangan sampai nanti teman-teman trading demo account, habis itu profit teman-teman mau withdraw ya nggak bisa. Kalau teman-teman mau withdraw profit beneran, ya harus deposit. Jadi tidak bisa menggunakan demo account teman-teman nanti pengen udah profit habis itu withdraw. Karena kenapa? Karena ketika loss, teman-teman juga tidak ada risiko sama sekali. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan demo account, dananya itu adalah dana virtual, ya. Dan yang kedua, walaupun itu dananya adalah dana virtual atau dananya itu adalah dana yang istilahnya dana bohong-bohongan lah gitu ya, tetapi harga yang ditampilkan di dalam demo account itu adalah harga yang sama dengan market, ya. Jadi walaupun teman-teman lihat nanti di broker ada server live, ada server demo. Ya, broker yang baik harus bisa memberikan harga yang sama antara live dan juga harga demo. Ya, jadi kalau teman-teman melakukan demo account itu sebenarnya adalah harga yang sama dengan harga yang live. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan kalau brokernya broker yang bagus. Karena banyak juga broker-broker yang nakal, server live dengan server demo harganya beda, ada. Dan kita sebagai orang yang expert di situ kita bisa tahu dan kita hindarilah broker-broker yang seperti itu ya. Dan yang ketiga tentunya adalah kita bisa melakukan fleksibilitas untuk bisa belajar ya. Jadi kalau teman-teman sudah dikasih demo account ya, teman-teman silakan login dan explore lah apa yang ada di dalam demo account tersebut ya, teman-teman pelajari mulai dari bagaimana cara beli, cara sell, bagaimana cara memasang pending order, bagaimana cara memasang stop loss, bagaimana cara pasang take profit, semuanya teman-teman pelajari sehingga nanti ketika teman-teman melakukan live trading, teman-teman sudah bisa lakukan itu. Itu dia. Lalu pertanyaan begini ya, kenapa kita harus melakukan demo account dulu sebelum kita melakukan live trading, sebelum kita melakukan real trading? Jawabannya simpel, karena trading adalah instrumen investasi yang mengandung resiko. Nah sekarang, bagaimana strategi manajemen resiko dalam trading forex? Yang pertama, yang Andrew selalu wanti-wanti dan Andrew selalu tekankan adalah ketika teman-teman adalah seorang pemula dan baru mulai untuk trading forex, maka teman-teman wajib menggunakan yang namanya adalah SL,
SL, atau ini singkatannya adalah stop loss. Jadi stop loss ini adalah fitur yang disediakan oleh MetaTrader untuk membatasi kerugian kalian supaya tidak margin call. Oke? Jadi seorang pemula wajib menggunakan stop loss. Yang kedua, ya, teman-teman setelah menentukan stop loss, teman-teman harus juga menentukan yang namanya adalah TP. TP ini singkatan dari take profit. Nah, take profit ya. Take profit ini apa? Ya, ini adalah fitur untuk kebalikannya dari stop loss. Jadi kalau stop loss itu adalah untuk membatasi kerugian, kalau take profit adalah untuk batas di mana kita akan melikuidasi posisi kita yang profit. Ya, jadi ibaratnya itu seperti orang lomba lari, ya. Kalau kita lomba lari itu harus ada garis finish. Kalau nggak ada garis finish, kita mau lari sampai kapan? Ya, itu. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menyesuaikan lot size, ya, lot size. Oke, kalau itu bicara lot size ini pembahasannya jelas panjang sekali. Tapi kita bersyukur di Indonesia, di broker yang under Bapepti, kita sudah diberikan broker-broker yang memiliki akses ke mikro. Ya, mikro itu artinya di sini ya, ada tulis ya. Jadi kalau mikro itu kita bisa trading dengan 0,01. Nah, buat pemula wajib trading dengan lot terkecil dulu, yaitu 0,01. Ya, jangan menggunakan lot besar atau standar. Nah, kalau teman-teman sudah pede bisa menggunakan lot 0,01, barulah teman-teman naik ke mini. Mini itu adalah 1 lot, ya, 0,1 lot yang bermaksud, ya. Nah, setelah teman-teman nanti sudah bisa profit konsisten di lot 0,1, barulah teman-teman bertahap menjadi regular lot, yaitu 1 lot. Nah, ya. Nah, biasanya Endo juga bisa bagi lot size ini dari equity atau modal yang teman-teman miliki. Jadi kalau teman-teman menggunakan modal di bawah $100, maka teman-teman wajib menggunakan lot mikro, yaitu 0,01. Kalau seandainya teman-teman punya modal $1.000, maka teman-teman boleh menggunakan maksimum 10% dari equity, yaitu 0,1. Kalau teman-teman modalnya itu adalah $10.000, barulah teman-teman boleh menggunakan maksimum adalah 1 lot. Jadi itu adalah standar baku yang Andrew sudah risetkan, yang Andrew sudah pelajari, dan Andrew wajibkan buat teman-teman. Sekali lagi, kalau modalnya di bawah $100 wajib 0,01. Kalau modalnya di bawah 1.000, ya, 1.000, di atas 1.000 ya, 1.000 sampai 10.000 ya boleh 0,1. Sementara kalau di atas $10.000, teman-teman bisa menggunakan lot 1 lot. Jadi itu adalah aturan yang baku. Dan ada pepatah mengatakan jangan meletakkan semua telur di satu keranjang. Artinya apa? Dalam kita trading forex juga harus melakukan diversifikasi. Biasanya yang disarankan buat pemula adalah, ya teman-teman kalau mau trading forex, gunakanlah uang yang benar-benar free. Gunakanlah benar-benar uang yang tidak terpakai. Jangan itu adalah uang anak sekolah, uang rutin, cicilan, apalagi uang tabungan yang benar-benar mendesak, apalagi berdasarkan dari hutang. Jadi kalau teman-teman mau trading forex, teman-teman hanya boleh menggunakan 10% dari uang yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman punya uang di bank 100 juta, teman-teman cuma boleh pakai 10 juta untuk trading forex. 90 jutanya teman-teman boleh taruh di deposito, boleh taruh di reksadana, teman-teman boleh taruh di saham, boleh taruh di instrumen lain. Jadi jangan sampai teman-teman punya uang 100 juta yang masuk ke forex, jangan. Ya, karena sekali lagi, trading forex itu adalah instrumen yang sangat-sangat berisiko dan belum tentu cocok buat semua orang. Ya, jadi jangan sampai teman-teman salah paham, wah, trading forex ini karena saya bisa kaya dalam sekejap, maka saya 100% taruh di situ, jangan. Ya, jadi teman-teman harus pisahkan. Sekali lagi, saran yang kedua adalah apabila teman-teman seorang pemula hanya boleh menggunakan 10% aja dari dana yang teman-teman punya. Kalau teman-teman punya 1 miliar, ya bolehlah 100 juta di ditransaksikan ke dalam forex trading. Tapi kalau teman-teman cuma punya 10 juta, jangan 10 juta 10 jutanya.
masukin ke forex trading, karena nanti kalau ketemu dengan risiko, teman-teman malah kecewa dan teman-teman malah bilang forex itu merugikan, forex itu jelek dan sebagainya. Jangan terjadi seperti itu. Jadi kita harus punya pemahaman yang benar supaya teman-teman juga mendapatkan hasil yang benar dan akurat.